belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata luar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Wow. Ini apa lagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subhan, salam sejahtera di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas ya hiruk pikuk viralnya habaib ya di Indonesia, di mana ada salah seorang murid dari Habib Bahar bin Smith ini teriak-teriak membuat pernyataan yang justru semakin membuat orang bagaimana ya maksud dari mereka ini sering mempopulerkan istilah habaib. Kita menjadi bertanya-tanya, jangan-jangan ada memang ya maksud-maksud tertentu. Kenapa pernyataan ini pernyataan yang betul-betul terkesan ngawur dan hanya menimbulkan tanda tanya bagi kita semua. Bagaimana dia mengatakan bahwa belajar sama satu habib itu masih lebih baik daripada 70 kiai. Ini kan sebuah pernyataan yang mencoba ya kemudian membelah ya, hanya akan membenturkan antara habaib dengan para kiai, para ulama. Dan ini jelas sebuah pernyataan ngawur yang harus ini kita luruskan. Dan murid Bahar bin Smith ini ya tentu ya dia belajar dari Habib Bahar bin Smith, maka tidak heran ketika kemudian pernyataan-pernyataannya juga ini kemudian banyak yang kontroversi. Dan ini yang kemudian diluruskan oleh Syed Syarif ya Zulfikar dan menjelaskan ya ini adalah sebuah tamparan menohok terhadap murid Habib Bahar bin Smith. Ya, kenapa? Karena ya bagaimana mungkin ya kita mau belajar sama seorang habib yang jahil? Apa yang kita bisa dapat? Apa yang kita bisa peroleh? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan statement dari orang ini. Mari kita simak sama-sama. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata luar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Wow. Ini apa lagi ini apa lagi? Ini sudah keliru. Kemuliaan nasab ya dengan kemuliaan ilmu ya, ini jangan dibandingkan. Ini enggak apple to apple ya. Kemuliaan nasab ada sendiri ya, mulia karena nasab. Ada mulia karena ilmu ada sendiri. Jangan inikan apa? Jangan dibenturkan. Ini enggak apple to apple, keliru ini. Dan hati-hati loh ya kalau membandingkan dengan kiai, karena kiai itu banyak yang seorang sayyid syarif yang mastur ya, banyak kiai yang memiliki silsilah nasab sambung sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belajar kepada orang yang Rasulullah yang dipelajari apanya, yang diambil pelajaran itu apanya? Ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Nah, orang yang memiliki ilmu itu disebut sebagai alim. Jamaknya ulama. Bodoh itu bahasa Arabnya jahil. Dulu ada sebuah zaman disebut zaman jahiliyah ya, zaman kebodohan, zaman kesesatan, zaman kezaliman, zaman kegelapan ya, jahiliyah. Nah, salah satu contoh kehidupan di zaman jahiliyah itu diantaranya ya, salah satunya adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu dijelaskan, itu ada di Al-Quran itu.
ya, bagaimana orang-orang kafir jahiliyah dulu ketika mendengar kabar bahwa istrinya melahirkan bayi perempuan. Muswaddan. Jelas itu di Al-Quran. Makanya anak perempuan menurut mereka itu membawa sial, tidak membawa keberuntungan, tidak bisa meneruskan keturunan. Karena anggapan mereka keturunan dari jalur perempuan itu putus, abetar. Makanya dikubur hidup-hidup. Gak suka punya anak perempuan. Bahkan mereka punya sebuah kaidah dafnul banat minal mukarramah. Mengubur anak perempuan hidup-hidup itu bagian dari sebuah kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya. Ya, makanya Rasulullah hadir ya. Rasulullah hadir diutus oleh Allah untuk menghilangkan zaman jahiliyah, untuk mengangkat derajat manusia, mengangkat mereka minaz zulumat ilan nur. Gitu. Nah, kalau belajar sama orang yang bodoh, apa yang diambil? Apa yang akan dipelajari? Ini sebuah hal yang mustahil dan ini nggak masuk akal. Jadi yang seperti ini ya, ini jelas-jelas sebuah pembodohan. Ini orang-orang yang bodoh, yang awam, nggak makin pinter, tapi makin sesat, makin bodoh. Nah, jauhi orang-orang yang kayak begini, jauhi. Islam itu sudah jelas, ajarannya sudah jelas, syariatnya udah jelas. Nggak makin pintar, risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu sudah jelas. makin sesat. Di Quran kan ada itu, surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas. Allah akan mengangkat apa? Derajat orang-orang beriman di antara kalian yang punya ilmu. Gitu. Beda loh, orang ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu tuh beda, ya. Nah, tidurnya saja orang yang berilmu itu ditakutin oleh setan, iblis takut, ya. Nah, beda, di Al-Quran sudah jelas. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beda, orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu beda. Jauh lebih mulia orang yang berilmu. Gitu. Coba cek lagi di Al-Quran itu kan ada itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu syarat bisa menjadi orang yang bertakwa adalah harus punya ilmu. Kenapa? Lah kalau nggak punya ilmu, bagaimana dia bisa mengetahui mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang dilarang oleh Rasulnya, mana wajib, mana sunnah, mana makruh, mana haram, mana syubhat. Ya, kalau nggak dicari ilmunya nggak paham. Nah, mencarinya di mana? Belajar. Kepada siapa? Kepada orang yang punya ilmu. Begitu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib hukumnya mencari ilmu. Jangan sampai keliru nyari ilmunya gitu. Carilah ilmu kepada siapa? Siapa saja. Yang penting punya sanad keilmuan, dan sanad keilmuannya ini bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu. Carilah ilmu pada ahlinya, kepada orang yang memiliki ilmu, kepada orang yang alim, kepada ulama. Ya, inilah ya
statement dari salah seorang murid dari Habib Bahar bin Smith yang memang ini now ya. Kemudian ini diluruskan oleh Said Syarif Zulfikar ya, bagaimana itu jahil ya, dan bagaimana juga Said Zulfikar menyampaikan bahwa ingat kiai juga itu sebagian diantaranya juga itu memiliki nasab yang tersambung ke Rasulullah ya, tentu mereka yang memang punya garis nasab yang jelas ya dan tercatat. Dan hal yang tentu mengelikan bagi kita semua, apa maksud ya si murid Bahar bin Smith ini membuat statement seperti itu? Ini kan hanya akan mengkotak-kotakkan antara habaib dengan kiai yang selama ini sama-sama dijadikan sebagai rujukan kita ya dalam kehidupan sosial keagamaan. Dan pernyataan ini seolah-olah bahwa itu memandang ya kiai itu ya dipandang sebelah mata. Padahal dua hal ini antara nasab dan kealiman seorang kiai itu dua-duanya adalah domainnya berbeda. Seseorang mulia karena nasab tentu iya, seseorang mulia karena ilmunya, karena kealimannya, karena dia seorang ulama. Jadi ini tidak boleh dibenturkan dan membandingkan antara kemuliaan nasab dengan kemuliaan ilmu, beda. Dan pernyataan tentang seorang habib yang jahil ya masih lebih baik atau sebanding dengan 70 kiai itu betul-betul ngawur. Apa yang kita bisa dapat jika belajar dari seorang yang jahil, seorang yang tidak paham agama? Kita itu dituntut belajar kepada orang yang alim, orang yang berilmu, kepada ulama ya, karena dia mewarisi keilmuan Rasulullah SAW. Dia mewarisi ilmu Rasulullah, dia mewarisi akhlak Rasulullah ya, dia mewarisi misi ya sebagai ya pewaris para nabi. Loh, kalau kita belajar sama seorang habib yang bodoh, apa yang bisa didapat? Nah, ini pernyataan ngawur dari murid ya Bahar bin Smith ini yang tentu ya nampak sekali tadi diluruskan dengan sangat jelas dan terang oleh Said Syarif Zulfikar. Saya kira ini penting untuk kita teruskan, kita edukasikan kepada publik umat Islam biar mereka paham ya bahwa siapa sebenarnya di antara mereka yang bisa dijadikan teladan dan kita tidak ya taklid buta ya, fanatik buta kepada habaib sekalipun ya dia kurang mencerminkan perilaku Rasulullah SAW, tetapi ikutilah habaib yang memang mencerminkan ilmu dan akhlak Rasulullah SAW. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.